Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, hari ini kita bisa belajar bersama lagi walaupun masih dari jarak jauh. Ustadz berharap kalian tetap semangat dan semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi Al-Islam hari ini yaitu tentang pengertian dan macam-macam hari akhir. Sebelum kita belajar tentang pengertian dan macam-macam hari akhir, kita awali dulu dengan berdoa. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macam hari akhir. Sebelum itu, dasar atau dalil tentang adanya hari akhir kita baca dulu bersama, yaitu ada di surat Saba ayat 3. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Qul bala wa rabbi lata'tiyannakum 'alimil ghaibi la ya'zubu 'anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat dzarrah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semua tertulis dalam kitab yang jelas, yaitu Lauh Mahfuz. Selanjutnya, untuk pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa difahami hari berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini dan mulai kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang sesungguhnya yang akan kekal selamanya. Itu. Kemudian nama-nama lain hari akhir yang ada di dalam Al-Quran, yaitu yang pertama Yaumul Qiyamah. Apa itu Yaumul Qiyamah? Yaumul Qiyamah yaitu hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, itu Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Itu hari hancurnya alam semesta beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Semuanya yang ada di dunia ini nanti akan hancur. Gunung-gunung berterbangan,
kemudian semuanya akan hancur. Selanjutnya Yaumul Mahsyar. Yang kedua yaitu Yaumul Mahsyar, hari berkumpul atau disebut hari berkumpul, yaitu tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yaitu tempatnya yaitu yang disebut padang mahsyar, yaitu tempat yang sangat luas, tempat di mana manusia untuk menunggu keputusan dari Allah, apakah nanti kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga atau ke neraka, dan menunggu perhitungan amal di tempat itu. Dari semuanya, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat datang. Jadi semua bergantian satu per satu. Kemudian nama lain yang berikutnya yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Semua manusia akan dihitung amal perbuatannya ketika di dunia. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia yang sudah dilakukan selama di dunia, baik perbuatan baiknya ataupun perbuatan yang jeleknya. Semua terekam, semua akan dihitung. Mana yang lebih banyak perbuatan baiknya atau banyak perbuatan yang jelek. Itu semuanya nanti tidak akan ada yang salah, nggak ada yang terlewatkan. Kemudian nama lain yang berikutnya Yaumul Jaza atau disebut juga hari pembalasan. Apa pengertiannya? Hari pembalasan yaitu hari pembalasan setelah apa yang dilakukan manusia saat di dunia. Kalau lebih banyak amal baiknya, nanti balasannya udah jelas nanti di surga. Tapi sebaliknya, kalau lebih banyak amal buruknya, nanti akan di neraka. Ya, semoga kita semua nanti termasuk orang yang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian nama hari akhir yang berikutnya apa? Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. Apa hari pertimbangan? Yaitu hari ditimbangnya kualitas amal manusia. Kualitas amal manusia yang baik atau yang buruk, semuanya akan ditimbang. Jadi mana yang lebih berat? Lebih berat amal baiknya atau lebih berat amal buruknya? Semoga kita semua nanti ketika ditimbang lebih banyak amal baiknya. Maka dari itu mulai sekarang usahakan kalian selalu berbuat kebaikan, ya, dan kita hindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Selanjutnya, nama lain hari akhir yaitu Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh makhluk setelah datangnya hari kiamat. Semuanya nanti akan dibangkitkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Semua yang telah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, meskipun ada yang meninggalnya terbakar, meninggalnya tertimbun tanah longsor, semuanya yang meskipun hancur tubuhnya nanti dibangkitkan semuanya oleh Allah dalam keadaan yang lengkap. Nah, itu hari dibangkitkan manusia dari alam kubur. Selanjutnya, macam-macam hari akhir. Nah, macam-macam hari akhir ini ada dua, yaitu yang pertama kiamat sughra atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sughra atau kiamat kecil? Yaitu kiamat kecil yang sudah terjadi di sekitar kita. Contohnya tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain-lain. Itu semuanya disebut kiamat kecil atau kiamat sughra. Kemudian tanda-tandanya apa? Nah, tanda-tanda dari kiamat sughra antara lain orang-orang miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. Kemudian yang kedua, budak perempuan melahirkan tuannya, artinya hilangnya hormat anak kepada orang tuanya. Anak-anak sudah tidak menghormati orang tuanya. Jadi orang tuanya disuruh-suruh. Nah, usahakan kalian tidak sampai berbuat kasar atau selalu menyuruh-nyuruh orang tuanya seperti pembantu. Boleh kita minta tolong kepada ayah atau bunda, tapi usahakan bilang dulu minta tolong. Nah, jadi yang sopan. Jangan sampai orang tuanya dibentak-bentak, disuruh-suruh seperti pembantu. Oke. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan orang bermegahan dengan gedung yang tinggi. Nah, sekarang sudah banyak sekali kita lihat di kanan kiri kita banyak gedung-gedung yang tinggi. Nah, ini termasuk tanda-tanda kiamat sughra sudah datang, sudah ada. Kemudian yang keempat, waktu berjalan serasa amat pendek. Nah, sekarang waktu seperti sangat cepat sekali. Sehari kita nggak terasa sudah sore. Kemudian seminggu aja serasa sudah cepat sekali seperti satu hari. Satu bulan nggak terasa, ternyata sudah ganti bulan yang lain. Kemarin sudah hari raya, nggak terasa sudah datang hari raya lagi, berarti sudah 1 tahun. Nah, itu waktu terasa sangat cepat atau sangat singkat. Nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda kiamat sughra. Kemudian yang kelima, jumlah orang perempuan lebih banyak dari orang laki-laki. Kita lihat di sekitar kita, mana yang lebih banyak, orang perempuan atau yang laki-laki. Kalau perempuan lebih banyak daripada laki-laki, berarti ini tanda-tanda kiamat sughra sudah datang. Kemudian yang keenam, banyak orang yang berbuat kejahatan atau kemungkaran. Kemudian yang kedua,
yaitu kiamat kubro atau disebut kiamat besar. Nah, yaitu kiamat besar yang pasti terjadi, tetapi kita sebagai manusia tidak tahu kapan terjadinya dan hanya Allah yang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu, tidak ada yang tahu. Siapapun Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain juga tidak tahu kapan hari ada berita bahwa kiamat tahun sekian, kiamat akan datang tahun sekian. Nah, itu berarti bohong, karena yang tahu kapan datangnya hari kiamat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun tidak ada yang tahu. Memang itu dirahasiakan oleh Allah. Selanjutnya, tanda-tanda kiamat kubro. Apa saja tandanya? Ya, yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Yang ketiga, munculnya makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat, keluarnya Dajjal. Dan yang kelima, munculnya binatang yang bisa berbicara seperti manusia. Itulah tanda-tanda kiamat kubro. Selanjutnya kita pelajari proses terjadinya hari akhir. Bagaimana proses terjadinya hari akhir? Nah, yang pertama, kebangkitan manusia dari alam kubur atau alam barzah. Nah, semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur atau alam barzah. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan yang sempurna. Meskipun meninggalnya dulu hancur, kena bom, atau kebakar, atau tenggelam, nanti akan dibangkitkan dengan wujud yang sempurna. Kemudian setelah manusia dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan di tempat yang sangat luas, yaitu disebut padang mahsyar. Nah, manusia semua dikumpulkan di tempat itu untuk menunggu gilirannya, untuk menunggu keputusan dari Allah atau menunggu perhitungan dan penimbangan amal. Nah, setelah manusia dikumpulkan, kemudian giliran untuk perhitungan amal dan penimbangan amal manusia. Nah, di situ untuk perhitungan dan penimbangan amal itu manusia berbeda-beda. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, bahkan ada yang dari belakangnya. Nah, jika kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, itu tandanya atau artinya itu banyak amal kebaikannya. Jadi semoga kita semuanya nanti menerima catatan amal dengan tangan kanan. Nah, kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kanan, alamatnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau kita menerima catatan amal dengan tangan kiri, itu artinya banyak amal buruk atau lebih berat amal buruknya ketika di dunia, dan alamatnya nanti akan dimasukkan ke dalam
neraka. Nah, kemudian selanjutnya setelah manusia dihitung atau ditimbang amal baik atau buruknya, selanjutnya akan mendapat pembalasan amal yang dilakukan. Nah, di sini untuk pembalasan amal yang dilakukan manusia ketika di dunia ada dua tempat untuk pembalasan amal manusia di dunia, yaitu apa? Yaitu yang pertama, pembalasan amal yang dilakukan di dunia yang pertama apa? Yaitu surga, atau disebut jannah. Apakah jannah itu? Jannah itu tempat tinggal abadi yang bagi orang-orang yang bertakwa, beriman dan beramal soleh. Surga adalah tempat yang menyenangkan. Semuanya pasti ingin masuk ke dalam surga. Banyak kenikmatan, banyak keindahan, yang jauh dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia. Jadi semoga kita semuanya nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ada enggak? Enggak mungkin, semuanya pasti ingin masuk ke surga. Semoga kita semua nanti bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nama-nama surga yang ada di dalam Al-Quran itu ada banyak, yaitu yang pertama Jannatul Ma'wa, kemudian Jannatul Adn, Jannatul Khuld, Jannatul Firdaus, Darussalam, Jannatul Naim, dan Darul Maqamah. Itu nama-nama surga. Semuanya itu sangat indah dan pasti menyenangkan. Kita tinggal pilih yang mana. Tapi juga tiketnya harus kita siapkan mulai di dunia, mulai sekarang. Jangan hanya pengennya surga tapi perbuatannya atau tingkah lakunya tidak mencerminkan penduduk surga. Bagaimana kita supaya menjadi penduduk surga? Yaitu harus amal perbuatan kita harus selalu sesuai dengan perintah-perintah Allah. Kita harus bertakwa, beriman dan beramal soleh. Kalau kita bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangannya, insya Allah nanti kita akan ditempatkan Allah di surga. Jadi jangan malas-malas mulai saat di dunia. Kalau pengennya surga, jangan sampai kebaliknya, pengennya surga tapi males sholatnya, males ngajinya, sama orang tua bentak-bentak. Ya tidak mungkin. Ada hadis Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Kita harus menghargai dan menghormati ibu. Itu salah satu tiket menuju surga. Oke. Semuanya usahakan bisa berbakti kepada ayah dan bunda, biar nanti kita semuanya bisa masuk surga itu. Kemudian pembalasan amal yang kedua apa? Yang kedua yaitu neraka atau nar. Apa itu neraka?
neraka itu tempat terburuk di akhirat yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, untuk orang-orang kafir jangan sampai kita ikut di dalamnya. Apakah bisa? Ya bisa kalau kita selalu melanggar perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, ya nanti tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, nama neraka juga ada beberapa macam yang ada di Al-Quran, antara lain yaitu nama-nama neraka: neraka hawiyah, neraka ladho, neraka sa'ir, neraka sakor, neraka hutomah, neraka wail, neraka jahanam, dan neraka jahim. Semuanya itu tempat-tempat yang sangat menyedihkan. Nah, sudah dibakar panas, makannya ada yang bilang dari duri, minumnya nanah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita ditempatkan Allah. Kita berdoa dan mengharap kepada Allah agar bisa menjauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga kita tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka yang sangat panas. Panasnya neraka itu berbeda dengan panasnya di dunia. Panasnya di dunia tidak sebanding dengan panasnya di neraka. Jadi meskipun hari ini kan kelihatan kalau di jalan tuh panasnya bukan main, itu nggak seberapa kalau dibandingkan nanti di neraka. Jadi kita di dunia panas begitu aja sudah sudah kepanasan. Jadi apalagi di neraka nanti ya. Jadi usahakan kalian semuanya selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, biar kita tidak sampai dimasukkan ke dalam neraka. Dan kita selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Kita sering-sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu salah satu doa agar kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh Ustadz Rozi. Terima kasih, dan kami Ustadz Rozi mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang jelas atau ada yang kurang tepat. Nah, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Itu saja dari Ustadz Rozi, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.